Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema bersama tapi tak cinta. Waduh, subhanallah. Bersama, astagfirullah. Berdua, bersamamu. Apa lagi? Mengajarkanku. Apa artinya kenyamanan? Aduh, susah deh. Iya. Intinya, tadi kita sudah membahas bagaimana pernikahan yang dijalani tanpa sebuah rasa cinta. Ada faktornya karena uang, karena ingin karena hartanya, iya karena misalnya ingin punya anak aja atau ingin numpang tenar aja misalnya. Siapa tuh? Enggak, ini kan contoh aja. Misalnya ingin kedudukannya Aku tinggi. cuma kepancing aja. Iya, sabar. Nah, ingin aku lanjutkan. Masih ada pertanyaan nih. Aku pengen tanya ke Habib Usman dulu. Habib, Afwan izin bertanya nih. Bagaimana hukumnya jika suami istri tidak saling sapa satu sama lain? Apakah itu sudah termasuk talak nih? Jadi diem-dieman aja, cuek-cuekan. Nah, ini mohon penjelasannya. Sebelum saya jawab ente, Sat, jangan ikut yang lagi viral dulu, Sat. Enggak, aku nggak ikut, aku cuma nanya. Siapa? Ikut yang viral dulu. Ya, Puan, Kang Mikdad, Ustaz Maulana. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apabila seorang suami istri, berarti nggak seorang deh, suami dan istri, tidak bertegur sapa antara suami dan istrinya, istri dan suaminya. Dijelaskan dalam hadis yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahilu lil muslimin an yahzura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak dikatakan bagi dia seorang yang beriman kepada Allah, seorang muslim, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak bertegur sapa sama suaminya, istrinya, keluarganya, tetangganya dan lain sebagainya atau sama temannya ya kan? 3 hari. Ini batasnya adalah 3 hari. Tapi bagaimana dengan suami istri? Ini menarik. Kalau suami istri, kalau misalkan terjadi sebuah keributan, maka tenangkanlah antara satu dengan lainnya. Suami istri, apabila istrinya marah-marah, istrinya nggak mau negur suaminya, ingat, istri yang tidak mau melayani suaminya pada malam hari, malaikat turun melaknatnya. Kalau suaminya nggak ridho, apalagi 3 hari. Waduh. Ya kan? Apalagi 3 hari. Jangankan 1 hari. 3 jam atau 4 jam. Misalkan jam 12 malam, dia nggak tegur sapa, dia nggak mau melayani suaminya, atau dia ributin suaminya sampai pagi, dilaknat sama malaikat. Kalau dia meninggal dalam keadaan tersebut pada malam hari, la yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Ini yang berbahaya. Makanya wajib bagi kita untuk mempelajari sebelum menikah ada aturan. Sama orang mau sekolah, belajar dulu, ya kan? Belajar tambah-tambahan, kali-kalian, bagi-bagian anak SD. Kalau udah dia SMP, belajarnya beda lagi. SMA beda lagi, kuliah juga beda lagi. Ketika mau menikah, sama juga ada pelajarannya. Mau masuk kerja aja, kita harus menguasai ini, nguasain ini, baru bisa masuk pelajaran tersebut. Ketika suami istri, ada yang namanya hak dan kewajiban. Hak sebagai suami dan kewajiban sebagai seorang suami. Hak sebagai istri dan kewajiban sebagai seorang istri. Ada aturan. Ada yang namanya kitab Uqudul Zain sama Qurratul Uyun. 2 kitab ini dipelajarin sebelum menikah agar mengerti dan memahami mahligai rumah tangga, menciptakan keluarga yang tadi sampaikan sama Ustaz Maulana Kang Mikdad, sakinah, mawaddah, warahmah, cinta, kasih sayang, dan apalagi satu lagi? Ketenangan. Sakinah. Sakinah, ya kan? Ketenangan didapat oleh manusia adalah dengan apa? Dengan cara bagaimana menimbulkan rumah tangga yang tenang. Dia memaintain rumah tangganya dengan baik, menghindari keributan, kasih kebahagiaan, kasih kesenangan, kasih healing, ya kan? Ya, harus sekupu, dan lain sebagainya. Inilah yang harus dipahami. Jangan sampai tadi tuh menikahi orang kaya kata Ustaz Sam. Menikahi orang kaya akhirnya cuma jadi maaf Ustaz, kasar Ustaz Sam bahasanya. Kok aneh? Intinya adalah harus berkalimat dengan kalimat yang baik, dengan kata-kata yang baik, yakni menciptakan rumah tangga yang baik. Suami berkata-kata yang baik terhadap istrinya, istri berkata-kata baik terhadap suaminya. Menikahi juga dengan cara yang baik. Niat jangan cuman karena dia kaya, karena dia mampu, akhirnya dia dihinakan. Jadi jadi pembantu atau dia menjadi cuma disuruh-suruh doang. Oh, dia nyari kedudukan. Oh, dia anak orang yang kaya raya, orang yang terpandang. Akhirnya Allah hinakan dia. Kedudukannya, tempatnya, dan lain sebagainya. Karena Allah lah jadi kedatang kebahagiaan. Kembali lagi, seseorang yang menikah, suami dan istri, wajib bertegur sapa dengan baik. Bil ma'ruf dengan cara yang baik. Menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah dengan baik. Yakni, ajarilah mereka dengan didikan-didikan agama. Apakah itu jatuh talak 3 hari berturut-turut? Tidak jatuh talak. Yang dikatakan jatuh talak adalah suami yang mengucapkan ikrar talak. Saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, jangan kembali lagi.
Kalau dibilang saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu, ntar sore saya jemput. Nggak jadi talaknya. Ya. Karena kan kalimatnya ntar sore saya jemput. Nah, ada aturannya. Kalau misalkan tidak dinafkahi 3 bulan 10 hari lahir batinnya dan dia nggak ridho, maka terjadilah dia gugat, jatuhlah talaknya. Seperti itu. Jadi jangan talak-talakan, baik-baikan aja. Iya. Saya pulangkan kamu ke rumah orang tua kamu. Nanti sore saya jemput. Nanti sore saya jemput. Pulangkan saja Kemana? aku pada ibuku atau ayahku. Beda, berarti ibu bapaknya beda rumah. Oh, iya. Karena pakai atau. Iya atau bisa. Baik, Habib terima kasih ya penjelasannya nih, Masya Allah. Ustadz Maulana, apa nih? Aku izin bertanya. Ya. Ustadz, ini juga ada beberapa pertanyaan nih dari jamaah. Ketika suami istri membuat kesepakatan pranikah sebelum menikah Ya. dengan kesepakatan harta masing-masing, Harta karena masing-masing. nah ini berarti kalau misalnya ada apa ya, sudah memprediksi gitu atau ada sesuatu. Kalau ini dengan alasan tidak cinta, ini bagaimana nih hukumnya nih? Baik. Nah, ini mohon penjelasannya, ini penting banget nih. Izin Habib dan Tafadhol, Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi, ingat tausiah Habib Usman tadi di awal acara kita, bagaimana pernikahan itu harus ada cinta, tidak boleh dipaksakan. Betul. Ingat, yang menikah laki-laki. Wanita dinikahi. Dinikahi. Jadi yang memilih laki-laki. Laki-laki. Yang menolak Wanita. Wanita. jadi diperbolehkan untuk memilih. Dan tidak ada paksaan, betul. Bahwa Ustaz Sam berkata, sunnah, bukan wajib. Tapi akan jadi wajib jikalau Jikalau apa? nggak bisa tahan. Nah, itu. Nah, bagaimana dengan pernikahan karena dijodohkan tanpa rasa cinta sehingga bersepakat? Kalau begitu hartaku. Oh, mohon maaf. Ini harus dibutuhkan keikhlasan. Bagaimana ketika orang sudah menikah, unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Saling menutupi. Enak aja. Kok sana, apalagi beda kamar. Waduh. Menikah tapi beda kamar. Nah, coba bagaimana ceritanya tuh? Harta saja dipisahkan, ini beda kamar. Nggak usah dibayangkan. Iya. Nggak usah dibayangkan. Karena selama ini saya beda kamar. Sama. Minora kan di Makassar, saya di Jakarta. Oh iya. Kamar Bukan- bagaimana besarnya kamar saya kalau satu kamar, sementara saya ada di Jawa, di Jakarta, istri saya di Makassar. Besar banget itu rumah saya ya. Maka ingat, harus dibutuhkan keikhlasan dari kedua belah pihak. Bagaimana kalau sudah berkeluarga, harusnya sudah menyatu. Ya. Menyatu. Mohon maaf. Kita bukan membeli barang. Kita bukan membeli kapling. Kita tidak membeli baju. Sudah tidak suka dibuang. Enak aja. Ingat, menjalani dengan ibadah. Karena kehidupan rumah tangga ini bukan hanya di dunia, tapi akan di akhirat. Betul, istrimu tidak terlalu cantik. Tapi ingat, dia akan jadi ratunya bidadari. Masya Allah. Bayangkan bidadari bagaimana cantiknya. Ya. Maka istrinya akan berubah jadi lebih cantik daripada bidadari. Subhanallah. Ingat itu. Tapi bagaimana ada istri saya? Postur tubuhnya postur Indonesia. Gimana tuh? Tidak seperti Uzbekistan. Iya. Tapi insya Allah Update, akan melebihi daripada itu semua. Karena istrimu dikasih cantik. Maka harta itu tidak seberapa. Harta bisa dicari, tapi cinta yang susah didapatkan. Waduh, quotes of the day. Kalau suruh ulang, aku nggak bisa lagi. Jadi dibutuhkan saling ridho. Bagaimana ketika orang memberi, harusnya ridho. Iya. Ridho menerima atas bagaimana perlakuan pasangan. Makanya saya tidak habis pikir kalau ada orang berkeluarga hitung-hitungan. Nggak boleh. Harusnya saling bagaimana? Sosok wanita rela untuk mengorbankan badannya. Waktu dulu sebelum menikah, langsingnya bukan main. Iya. Ketika dia melahirkan anak, gemuk kasihan itu. Bagaimana sosok suami yang luar biasa. Sebelum nikah, Masya Allah, badannya bagus. Menjelang pernikahan, berubah badannya. Kenapa dipasang jasnya? Kok kecil? Tidak muat. Karena setengah mati bawa undangan. Jadi setengah mati jadi ada perubahan. Pengorbanan Pengorbanan, pasangan iya. itu luar biasa. Betul. Jadi saya rasa
kalau berkata adanya harta dibagi-bagi Iya. begitu, ya Allah, ini bukan Perjanjian. rumah tangga ini. Apa dong? Ya itulah. Ya soalnya sekarang lagi viral banget sampai ada formnya gitu buat bikin itu sebelum Kalau pranikah. perjanjian pranikah itu boleh. Boleh ya? Boleh banget, boleh banget. Batasan-batasannya di mana dan di mana. Ingat laki-laki itu yang menafkahi wanita. Iya. Bukan hanya nafkahnya tapi pertanggungjawabannya di dunia dan di Pertanggungjawabannya. akhirat. Nah, itu. Salatnya, auratnya, semuanya. Betul betul. Jadi bukan hanya materi tapi juga ada Semuanya. Makanya Semuanya. jadikan rumah tangga itu adalah ibadah. baik. Amin amin ya Allah ya Udah. Rabbal alamin. Mudah-mudahan. Nggak usah dibayangkan ya. Iya. Berat soalnya. Tapi alhamdulillah ini ilmunya penting banget. Tapi nih Ustadz Maulana izin nih. Itu tuh jamaah tuh yang ada di rumah tuh. Tuh. Mana. Udah pada nungguin tuh. Allahu Akbar. Pengen banget nih pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Baik, Makanya coba. sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui sosial media Islam itu Indah. Dan sekarang kita langsung aja bacakan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Habib dan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya mantan. Wah, ini tentang mantan nih. Terus mantan saya itu nikah sama adik saya. Waduh. Dan yang bikin saya kaget, dia masih cinta sama saya. Waduh, ini lebih bingung lagi nih. Saya bingung Ustadz, harus bilang ke adik saya apa enggak? Soalnya saya nggak mau rusak hubungan adik saya Ustadz dan Habib. Wah, jadi ini cinta bukan segitiga lagi tapi trapesium nih karena Bukan, udah masalahnya bukan di situ. Nah. Permasalahannya adalah Gimana Habib? yang jawab siapa dulu nih? Habib Usman, yang silakan jawab. Habib. Ya, akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Permasalahannya adalah dia pacaran. Kenapa dia pacaran? Oh, itu Pacaran udah tidak salah dibenarkan. dari awal ya. Direbut nggak jadi masalah, orang pacaran kok. Betul. Selama jalur kuning belum melengkung, betul. Iya. Janur. Kalau jalur itu puncak. Jalan tol. Ya. Mentang-mentang suka ke puncak Habib. Nah, intinya adalah kalau misalkan dia menikah, sudah biarkan. Udah kudarullah dia suami istri. Biarkan. Berarti ada tandanya tuh. Itu berarti masih ada dialog tuh. Antara Wah, siapa? antara kakaknya sama suaminya adiknya. Berarti kan ada satu hal yang nggak baik. Tinggalkanlah seperti itu. Ayo, carilah jodoh yang terbaik. Minta sama Allah, pertemukanlah yang terbaik dan mengharapkan keberkahan dan ridho ya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ganggu mereka. Biarkan. Ya, Mereka sudah ditetapkan sebagai seorang suami istri. Betul. Dan terjadi sebuah pernikahan dan ada keberkahan di antara mereka. Lihat, doakan, Iya, betul. nasihati dengan nasihat yang baik dan pacaran yang kemarin jadi penebus dosanya, bertobat, minta ampunan kepada Allah. Ingat bahwa jasanya jangan pacaran lagi karena pacaran takut ntar direbut sama orang lagi, tahu-tahu sama temennya lagi. Gitu lagi, Ya kan? iya. Ntar dibilang, wah dia masih suka, masih cinta, pacaran lagi, direbut lagi sama temannya. Terus aja gitu. Habis-habis. Intinya adalah bertobat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Arab, jadikanlah kami hambamu ya Allah yang mendapatkan jodoh yang terbaik dan berharap lebih baik lagi dan mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal 1000 alamin. rayuan, satu lamaran itu yang jadi. Wah, luar biasa. Jadi laki-laki itu baru bisa dikatakan gentle. Rayuan-rayuan itu udah kalah sama orang yang berani datang ke rumahnya bawa orang Si tuanya. sebu ada se di gau ema panes. Artinya? 1000 kata-kata tapi satu perbuatan itu yang menentukan. Subhanallah. Sebaik-baiknya laki-laki datang ke rumah orang tuanya, lamar. minta. Lamar. Nggak dikasih, lamar lagi. Wah. Nggak dikasih lagi, lamar Terus. lagi. Tapi Usaha. dengan wanita yang lain. baik. Mudah-mudahan terjawab. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau kita disuruh untuk tetap bersama dengan orang yang kita sendiri sudah tidak cinta? Dan harus bagaimana ya Ustadz? Kita jadi berat mau melayani pasangan atau suami selayaknya. Karena rasa cinta itu sudah tidak ada Ustadz. Bukan maksud hati ingin berbuat durhaka dan tidak mau juga terjebak situasi seperti ini terus. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Syam mungkin boleh dijawab melalui Kami tausiah. guru kami Tafadhol. Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya muncul suatu ungkapan menikahi orang yang dicintai adalah sebuah anugerah, tapi mencintai orang yang dinikahi adalah sebuah kewajiban. Jadi kalau menikahi orang dicintai itu adalah alhamdulillah rezeki yang luar biasa, bisa menikahi orang disukai, yang dicintai, yang dikagumi. Tapi mencintai orang yang telah dinikahi adalah sebuah kewajiban karena udah terlanjur nikah gitu. Jadi wajib untuk mencintainya. Namun menariknya dalam Al-Qur'an tidak disebutkan cinta itu mahabbah, tapi disebut dalam Al-Qur'an itu adalah mawaddah.
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan tidak menyebutkan mahabbah? Karena hub itu adalah juga bahasa Arab daripada cinta, tapi justru menggunakan kata mawaddah. Menurut para ahli bahasa, karena pernikahan itu memang tidak membutuhkan cinta. Subhanallah. Kenapa? Karena definisi cinta itu seperti ini. Ada keluarga jauh, ya, keluarga dari kampung datang ke rumah kita. Nginap semalam, alhamdulillah masih dilayani. 2 malam, wah dilayani. 3 malam dilayani. Tapi 3 minggu nggak pulang-pulang dia. Subhanallah, mulai malas tuh, udah makan-makan sendiri, ambil aja di dapur gitu ya. 3 bulan kok nggak pulang-pulang orang ini, 3 tahun di rumah kita nggak pergi-pergi. Subhanallah, awalnya ada rasa cinta menyambutnya, tapi lama-kelamaan enek juga lihat dia di rumah kita nggak pergi-pergi. Subhanallah, maka itu disebut dengan cinta, akan luntur pada waktunya. Tapi kalau mawaddah berbeda dengan hal tersebut. Mawaddah adalah cinta yang tidak terikat dengan waktu. Maka kalau ditanyakan bagaimana kalau ada orang yang menikah dipaksa untuk mencintai, sudah tidak mencintai lagi tapi tetap harus bersama sehingga melayani suami pun itu adalah ogah-ogahan, maka itu adalah sangat manusiawi ketika manusia merasa bosan. Yang paling penting adalah apa yang ibu lakukan untuk suami ibu itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap membuatkan secangkir kopi, membuatkan secangkir teh, sampingkan dulu yang namanya cinta. Saya melakukan ini karena Allah yang suruh. Saya melakukan ini karena ibadah. Saya melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah yang akan membuat nyaman di hati kita. Begitu pula dengan seorang suami ketika melihat sang istri tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Lihatlah istri sebagai makhluk ciptaan Allah yang mana dia adalah tanggung jawab kita dan kita telah ambil dari orang tuanya. Setiap kita memandangnya sebagai seorang yang dikirimkan Allah bagi kita, setiap saya menyakitinya berarti saya menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia adalah ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Pandang ia sebagai ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu bukan lagi rasa cinta yang muncul, tapi rasa ingin menjaganya karena dia adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah mengapa seseorang yang merasa jenuh, merasa bosan, merasa kelamaan bersama udah puluhan tahun, itu kan bukan cinta lagi namanya, tapi dijaga sama Allah Subhanahu wa taala karena pernikahannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan segala apa yang kita lakukan sebagai ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lihat bagaimana seorang kakek dan nenek tetap saling bersama. Apakah itu cinta? Bukan cinta lagi itu, tapi mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Aduh, subhanallah. Amin. Jadi ini mengingatkan para laki-laki nih bahwa misalnya wajah yang cantik atau misalnya badan yang bagus suatu saat akan berubah. Luntur. Iya, tapi kalau misalnya hati yang baik selamanya akan jadi hati yang baik dan kita selamanya akan sayang sama istri Masya kita Allah. ya. Begitu Masya juga dengan perempuan melihat laki-laki kalau dari awal pekerjaannya bagus, Iya. sudah selamanya seperti Betul, itu. betul. Bisa saja mungkin hartanya akan berkurang dan Pasti berkurang. iya, betul. Aduh, mudah-mudahan kita selalu diberikan apa ya sama Allah itu ketenangan, juga mencintai pasangan itu karena Allah niatnya Masya betul. Allah. Nah, tapi nih guru-guru nih, ada satu lagi pertanyaan nih kasihan Ada nih. lagi. Kita coba bacain dulu ya. Ayo. Ini menarik nih pertanyaannya nih dari @Instagram cewekok88 lah pokoknya itu ya. Cewekkoke88. Ustadz, bersama tapi tak cinta, sedangkan gak bersama Ustadz aja saya cinta. Apalagi sama Ustadz Maulana tuh. Masya Waduh, Allah. spesifik bersama Ustadz Maulana. Ih, fansnya Ustadz Maulana banyak banget ya. Di mana-mana ada. Susah sweet. Wah. Sweet gitu. Jamaah kayak Ustadz Maulana tersipu malu tuh. Pokoknya nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini tetap di Islam Tinda. Jamaah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, dia tahu angka saya kesukaan saya 88. Wah, jangan-jangan jodoh.